dulu ya, dulu Nabi pernah mensolatkan jenazah. Kemudian beliau datang ke kubur, jenazah itu dimakamkan. Lalu sesudah itu beliau menaburkan tanah di atasnya itu 3 kali. Ini kalau ingin mengetahui dalilnya, ini saya bacakan ya. Ini hadis Nabi An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shalla ala janazatin, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dulu pernah mensolatkan jenazah. Summa ata qabrul mayyit, kemudian beliau mendatangi kubur si mayit itu. Fahasa alaihi min qibali ra'sihi salasan, kemudian beliau sesudah itu menaburkan tanah dari atasnya itu berapa kali? Salasan, 3 kali. Tapi kalau dikatakan harus menabur, berarti yang tidak menabur dosa. Ya. Kalau itu dikatakan harus, berarti kan wajib. Sesuatu yang wajib kalau tidak dilaksanakan berarti berdosa. Itu anjuran dari Rasulullah. Kalau kita ingin mendapatkan kebaikan lebih saat kita bertakziah, maka solatkan, kemudian antarkan ke kubur, kemudian sesudah itu selesai ya, taburkan 3 kali tanah di atasnya, dari arah atasnya itu, min qibali ra'sihi, dari atas kepalanya, salasan. Dulu Nabi pernah melaksanakan itu, maka boleh kita menaburkan tanah 3 kali. Ya, ada lagi. Saya dicoba dengan sakit jantung, anemia, lambung, sudah 5 tahun. Kalau lagi drop, saya mengalami kepanikan. Bagaimana Ustadz agar saya bisa mengatasi kepanikan tersebut, dan mohon doanya agar selalu sabar dalam menghadapi ujian. Yang bisa merubah keadaan panik itu ya bapak atau ibu sendiri. Begitu datang rasa sakit itu, bagaimana biar tidak panik, biar tidak gelisah? Maka datangi Allah dulu, cari Allah. Maksud cari Allah itu hubungan ibu atau bapak harus semakin dekat kepada Allah. Begitu datang rasa sakit itu, sudah istighfar kepada Allah, lari dulu, infiru ilallah, lari kepada Allah, kemudian mohon kepada Allah dianugerahi afiah, dianugerahi ketenangan, dan yakinlah dengan janji Allah, wa idza maridtu fahuwa yashfin, jika aku sakit Allah yang maha menyembuhkan. Sakit ini yang punya Allah, satu-satunya yang punya kesembuhannya itu hanya Allah. Maka begitu sakit, datang kepada Allah, karena yang punya kesembuhan hanya Allah, yang lain itu hanya wasilah saja, perantara. Nah, begitu lambungnya terasa, dadanya berdebar, ampok ini, sesak nafas, sudah secara ilahinya, ikhtiar batinnya sudah berusaha menautkan hati kepada Allah, mohon ampun kepada Allah, mohon
petunjuk kepada Allah, mohon afiah kepada Allah. Sesudah itu ikhtiar insani diusahakan dengan pergi berobat ke dokter, diusahakan. Dan tanamkan keyakinan dalam hati, ya Allah, saat ini aku hambamu yang lemah ini sedang dalam keadaan sakit, sedang Engkau Tuhan yang Maha Penyayang di antara para penyayang. Ya Allah, saat ini hambamu yang lemah dalam keadaan sakit, Engkau yang Maha Penyayang ya Allah di antara para penyayang. Engkau yang Maha mengetahui ya Allah apa yang terbaik bagi tubuh ini. Engkau yang Maha mengetahui apa yang terbaik bagi jiwa ini. Sudah serahkan semuanya kepada Allah. Mohon kepada Allah yang terbaik. Jika yang terbaik menurutmu ya Allah, dengan sakit ini bisa membawa kebaikan untukku dan untuk dunia serta untuk agamaku, maka beri keikhlasan hamba untuk menjalani semua sakit ini dengan penuh kenikmatan. Tapi jika sakit ini membawa keburukan untuk diri, dunia, dan akhiratku serta agamaku wahai Allah, maka mohon beri kesembuhan, beri kepulihan. Dan jalan kesembuhan Allah yang Maha mengetahui. Tapi yakinkan dalam hati, apapun itu yang Allah berikan kepada kita itu pasti yang terbaik. Allah anugerahkan kita sakit, Allah uji kita dengan sakit. Itu Allah hendak mengingatkan kita tentang sabar. Selain itu Allah hendak menggugurkan dosa-dosa kita. Itu yang harus ditanamkan, diyakini dalam hati. Oh, saya sakit ini. Alhamdulillah. Berarti iman saya ada nilainya di hadapan Allah. Buktinya saya masih diuji dengan sakit ini. Berarti Allah hendak mengingatkan saya tentang sabar. Selama ini bisa jadi saya kurang sabar. Maka diuji oleh Allah dengan sakit. Ini Allah punya maksud mengingatkan saya yang sudah sangat jauh dari sifat sabar dan sikap sabar. Maka Allah hendak ingatkan saya terkait dengan kesabaran. Selain itu, Allah hendak gugurkan dosa-dosa saya. Meski fisik ini sakit, namun alhamdulillah dosa-dosa saya satu persatu digugurkan oleh Allah. Tidak apa-apa wahai Allah, jika memang dosa-dosa Engkau gugurkan dengan sakit ini, hamba rela. Kira-kira pilih sehat, dosanya tidak digugurkan oleh Allah, atau sakit tapi dosanya rontok semua, bersih dari dosa. Pilih mana? Alhamdulillah sakit. Yang sini pilih sehat ning dosane ya gugur. Ya dah. Seringkali kita dihadapkan dua pilihan saja sulit sekali milih ya. Pilih sakit, dosanya gugur, bersih dari dosa karena rontok, digugurkan oleh Allah. Namun fisiknya sakit. Atau pilih sehat, ning dosane numpuk. Pilih sakit, dosa digugurkan oleh Allah, habis itu meninggal dunia. Atau pilih sehat, dosane numpuk, bar kuwi ya mati. Pilih yang pertama atau kedua?
Bismillah, kita pilih yang pertama. Maka jangan mengeluh lagi kalau diuji sakit. Orang sehat ya bakal mati. Orang sakit ya pasti mati. Orang sakit gresulo tidak digugurkan dosa-dosanya. Fisiknya sudah sakit, dosane jek numpuk, rugi sudah. Tapi kalau sakit dijalani dengan penuh rasa sabar, rasa syukur. Fisiknya sakit, dosanya gugur, dosanya hilang, bersih dari dosa. Dan itu yang dikatakan oleh Nabi kita. Fama yabrahul bala'u bil abdi. Allah itu akan terus menguji hambanya hatta yatrukahu yamshi 'alal ardi wa ma 'alaihi khati'ah. Allah itu akan terus uji hambanya yang beriman, terus diuji oleh Allah, tidak pernah berhenti dari ujian hatta yatrukahu, sampai Allah menghendaki hamba itu yamshi 'alal ardi wa ma 'alaihi khati'ah. Hamba itu berjalan di atas muka bumi ini tanpa dosa, tanpa salah. Jadi ujian dari Allah apapun bentuknya, termasuk sakit, itu hakikatnya Allah hendak menggugurkan dosa-dosa kita sampai kita bersih dari dosa, bersih dari kesalahan. Itu yang membedakan antara orang beriman dengan orang kafir. Orang beriman diuji dengan sakit biar gugur dosa-dosanya. Orang kafir diuji dengan sakit karena Allah ingin menimpakan secuil adab bagi dirinya ketika di dunia. Itu bedanya sakit orang beriman dengan sakitnya orang kafir. Maka orang kafir itu kalau sudah divonis dokter angkat tangan, wah sudah stres, depresi, karena tidak tahu kemana harus berlari, kemana harus mencari tempat perlindungan, karena tidak kenal Allah. Begitu dinyatakan dokter angkat tangan, ini sudah maksimal, tidak ada obat lagi, peralatan yang diberikan sudah paling canggih, tinggal menunggu keajaiban. Dokter biasanya begitu, tinggal menunggu mukjizat, tinggal menunggu keajaiban. Meskipun dokternya juga kafir, biasanya akan mengatakan itu. Ini tinggal menunggu keajaiban. Sebetulnya tanpa sadar sudah mengembalikan sakitnya fulan ini kepada Allah yang esa. Tinggal menunggu keajaiban. Tetapi kalau orang di luar Islam, mereka sakit, dokter angkat tangan, bingung wis kaya wong stres berat. Kenapa? Karena tampak di pelupuk matanya, wah mesti mati, 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 mati. Mereka benci dengan yang namanya kematian. Karena kalau mati berarti meninggalkan dunia. Hidupnya kan hanya untuk dunia. Maka mati nggak mau. Padahal gelem ora gelem ya mati. Tapi orang yang beriman diuji sakit, dia bersyukur. Sebagai bukti rasa syukurnya, dia bersabar. Dia akan datang pada Allah. Dia cari Allah, lebih dekat lagi kepada Allah. Digugurkan dosa-dosanya oleh Allah. Dan dia yakin betul Allah yang punya penyakit, Allah yang maha penyembuh, satu-satunya yang maha penyembuh. Kalau toh sampai dokter dan rumah sakit angkat tangan, dia tetap tenang, saya masih punya Allah.
tempat bergantungnya itu Allah. As-Somad itu Allah. Kalau sudah mendapat pembersamaan dari Allah, siapa yang lebih nikmat pembersamaannya selain daripada Allah? Maka kalau sudah dibersamai oleh Allah dalam keadaan sakit seberat apapun menurut kacamata manusia, insya Allah hati tetap tenang, hati tetap ridho, hati tetap ikhlas dengan apa yang sedang Allah ujikan kepada kita. Itu sikap orang yang beriman saat diuji dengan sakit. Mudah atau sulit?